Shalom, selamat hari Sabat untuk umat-umat Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudara berada. Dari Studio Hope Channel kami menyampaikan salam selamat Sabat untuk kita semuanya. Pada hari Sabat ini kita kembali lagi untuk bergabung, berdiskusi, pelajaran sekolah Sabat kita. Di mana pelajaran Sabat hari ini adalah pelajaran pekan ke-11. Kita memasuki masa-masa akhir dari triwulan kita yang kedua ini. Dan bersama dengan saya sebagai narasumber Pak Pendeta Muda Jendri Lumele. Selamat hari Sabat Pak Pendeta. Selamat hari Sabat Pendeta Jeremy. Selamat hari Sabat pemirsa. Kabarnya sehat Pak Pendeta? Puji Tuhan sehat. Baik, terima kasih. Dan umat-umat Tuhan yang terkasih, mari kita persiapkan Alkitab kita, sekolah Sabat kita, dan kita akan mulai untuk berdiskusi bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami dalam kerajaan sorga, terima kasih di hari Sabat ini kami akan mulai untuk diskusi sekolah Sabat kami. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memandu kami, Tuhan yang menuntun kami, buka hati pikiran kami, sehingga kiranya Roh Kudus saja yang membukakan pelajaran-pelajaran surgawi, pelajaran-pelajaran yang indah untuk menguatkan iman kerohanian kami. Inilah doa harapan kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, pelajaran sekolah Sabat kita di pekan ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah pelajaran pekan ke-11 yang berjudul Yusuf Ahli Mimpi. Ayat hafalan diambil dalam Kejadian 37 ayat 19 yang berbunyi demikian. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Ini adalah perkataan dari saudara-saudara Yusuf kepada sesama saudaranya yang melihat Yusuf telah datang. Dan pada saat itu di kisah ini memberikan kepada kita kisah kelanjutan dari keluarga besar Yakub yang Tuhan sudah berkati dan mereka sekarang tinggal di Kanaan. Yusuf sebagai seorang tokoh penting dalam kisah berikutnya menunjukkan kepada kita berbagai macam pengalaman. Pengalaman yang enak pada saat di rumah Pak Pendeta ya, pengalaman yang sedih pada saat dia harus ditantang untuk tinggal di luar, dimusuhi oleh kakaknya, dan seperti yang umat-umat sekalian ketahui. Di kisah ini melihat dua hal penting dalam sekolah Sabat kita sampaikan bahwa Allah memenuhi janjinya dan Tuhan bisa mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Dari Pak Pendeta sendiri, dari pelajaran kita yang Pak Pendeta boleh sampaikan kepada kita bagaimana keadaan keluarga Yakub pada saat itu Pak Pendeta. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi pemirsa Hope Channel dimanapun kita berada, jadi ketika kita akan berbicara mengenai Yusuf ya, maka kita akan berbicara juga secara langsung mengenai keluarga dari Yusuf ini. Iya. Yang mana pada saat itu Yakub sudah mempunyai 12 orang anak laki-laki. Dan salah satunya adalah Yusuf. Nah, tetapi di dalam keluarga ini ada sebuah sikap yang kalau kita bisa bilang ini sikap yang agak melenceng sebenarnya di dalam keluarga. Oke. Ya, yang mana mereka pada saat itu ada 12, tetapi Yakub hanya mengasihi seorang saja, yang itu bernama Yusuf. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa inilah masalah yang timbul di dalam keluarga dari Yakub. Di mana Yakub punya 12 anak tetapi dia hanya mengasihi salah seorang dari 12 anak ini, yaitu Yusuf. Nah, mengapa dia lebih mengasihi Yusuf? Kita tahu bersama bahwa Yusuf punya ibu bernama Rahel ya. Dan Rahel ini adalah istri yang paling dikasihi oleh Yakub. Ya, sedangkan yang lain istri-istrinya malah kalau kita lihat pelajaran kita yang lalu ya, sampai-sampai karena Lea ini merasa kayak dia tidak dikasihi, dia memberikan nama kepada anak-anaknya menunjukkan bahwa dia sedang dalam kesedihan. Iya. Ya, dan inilah juga yang kita lihat kembali timbul lagi masalah yang baru, di mana Yakub lebih mengasihi salah seorang anaknya yaitu Yusuf daripada anak-anak yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Itu gambaran singkat bagaimana pada saat itu dikisahkan situasi dari keluarga Yakub. Ada beberapa hal yang Yakub lakukan yang menunjukkan keistimewaan daripada Yusuf ya Pak Pendeta ya. Ada kita lihat bagaimana ada jubah yang maha indah diberikan oleh Yakub kepada Yusuf. Kemudian ada juga dari Yusuf sendiri keistimewaan terkesan ya, beda sendiri. Bagaimana dia punya karunia untuk dapat mimpi. Dia juga di ayat di buku sekolah Sabat kita dikatakan bisa menafsirkan mimpi nantinya, dan dia sendiri
menjadi hidup di dalam mimpi itu, penggenapan dalam mimpi itu. Bagaimana mimpi itu Pak Pendeta menjadi, apakah itu menjadi berkat atau kadang batu sandungan juga bagi keluarga Yusuf, keluarga Yakub. Oke, baik Pak Pendeta ya. Jadi ketika kita melihat ini Yusuf, dia dikatakan sebagai saudaranya tadi ayat tema kita bahwa dia adalah seorang tukang mimpi, ya kan? Sampai dia dijuluki sebagai ahli mimpi. Saudara-saudaranya bilang dalam bahasa aslinya adalah Bahal Hal Kohlomot. Nah, ini artinya adalah ahli mimpi. Pertanyaan tadi Pak Pendeta, apakah ini menjadi berkat bagi Yusuf secara pribadi atau tidak? Ketika kita membaca kisahnya di dalam Kejadian pasalnya yang ke-37, maka kita akan melihat di sana bahwa saudara-saudara Yusuf menganggap ini bukan sebagai berkat bagi mereka di dalam keluarga, malah mereka merasa seperti diejek-ejek oleh karena bakat dari Yusuf ini. Apalagi ketika Yusuf ada bermimpi bahwa di dalam mimpinya saudara-saudaranya ini akan sujud kepada Yusuf, ya kan? Di sinilah mulai lagi tersulut perasaan emosi di dalam saudara-saudaranya. Yang mana Yakub sudah pilih kasih sama Yusuf, mereka pasti merasa tersisihkan, ya kan? Ada iri hati yang mereka rasakan, yang kemudian Yusuf pun memberikan arti mimpinya kepada saudara-saudaranya bahwa nanti saudara-saudaranya akan sujud kepada mereka. Pasti akan membuat lagi tersulut emosi terhadap saudara-saudaranya. Baik, itu tadi dari sisi saudara-saudaranya. Bagaimana dari sisi ayahnya Yakub ketika mendengar mimpi itu disampaikan Pak Pendeta? Oke ya, jadi dari sisi ayahnya yaitu Yakub, kalau kita perhatikan cerita sebelumnya pelajaran kita bahwa Yakub ini adalah orang yang cinta damai. Ya, betul kan? Yakub ini adalah orang yang cinta damai. Jadi ketika Yusuf menerangkan arti mimpinya, walaupun Yakub sendiri tahu bahwa ini adalah berasalnya dari Tuhan, ya. Tetapi Yakub ingin agar tidak terjadi masalah di dalam keluarganya karena dia adalah orang yang cinta damai. Sehingga dia menegur Yusuf pada saat itu dan dia menyimpan itu di dalam dirinya sendiri walaupun dia tahu itu berasal daripada Tuhan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi dari kisah untuk yang saat ini kita bisa ambil beberapa pelajaran umat-umat Tuhan yang terkasih mengenai kehidupan di keluarga Yakub, di mana seperti masalah Rahel dengan Yakub juga ada di situ tadi favoritism ya Pak Pendeta lebih memihak kepada satu orang. Bagaimana itu menjadi tantangan dan juga tadi bagaimana setiap anak dalam rumah tangga ada bedanya juga ya Pak Pendeta ya. Perannya Yusuf, perannya kakak-kakaknya dan juga ayahnya. Mungkin apa yang bisa kita dapatkan dari pelajaran-pelajaran itu Pak Pendeta? Oke, baik ya. Jadi sebagai pelajaran dalam kehidupan kita, bagaimana kalau kita bisa lihat di dalam keluarga Yakub pada saat itu sebenarnya sudah terjadi masalah. Masalah ini timbul karena Yakub pilih kasih. Ya, dia punya 12 anak tetapi dia hanya sayang kepada satu anaknya yaitu Yusuf. Dan ini membuat saudara-saudaranya yang lain merasa iri. Ya kan? Dan akibatnya timbullah perpecahan dalam keluarganya dan bahkan nanti kita akan pelajari berikutnya ada masalah yang lebih lagi gawat. Yang masalah hanya kecil karena pilih kasih kemudian menjadi masalah yang gawat. Satu pelajaran bagi kita dalam kehidupan kita masing-masing bahwa Tuhan ini telah mengasihi kita semua. Dan wajiblah kita juga sebagai umat-umat Tuhan untuk mengasihi siapapun yang ada di sekitar kita. Ya, kita mulai dulu dari dalam keluarga kita. Kalau kita pilih kasih dalam keluarga kita, bagaimana kita akan mengasihi orang yang ada di luar sana yang tidak kita kenal atau yang baru kita temui. Untuk itu sebagai pelajaran bagi kita agar timbul kehidupan yang damai di dalam keluarga kita ataupun kehidupan bermasyarakat kita, kita harus mengasihi setiap orang sama seperti Tuhan mengasihi kita. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk pelajaran yang boleh menguatkan kita semuanya. Kisahnya berlanjut Pak Pendeta seperti yang tadi Pak Pendeta sampaikan. Dari yang kecil ada disulut oleh Yusuf mengenai iri hati dari kakak-kakaknya. Makin lama ternyata makin besar ini Pak Pendeta. Dengan peristiwa di mana Yakub mengirim Yusuf untuk pergi melihat kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan domba. Serangan-serangan apa saja yang terjadi kepada Yusuf pada saat itu Pak Pendeta? Oke, baik. Jadi ini ada kisah yang menarik ya. Kita juga ketika anak-anak pasti sering mendengar cerita ini. Di mana ketika ayahnya menyuruh Yusuf untuk mengecek keadaan abang-abangnya ya. Abang-abangnya ini ada di padang di dekat Sikem kalau kita baca dalam Kejadian 37. Nah, ketika Yusuf sudah kelihatan oleh abang-abangnya dari jauh, akhirnya abang-abangnya ini membuat sebuah siasat.
Iya. Ya kan? Karena sebelumnya kalau kita lihat bahwa mereka ini telah merasa iri hati sama Yusuf, disulut lagi dengan beberapa tindakan yang dibuat oleh Yusuf, dan akhirnya ada perasaan jengkel dan mereka punya sebuah rencana untuk membunuh Yusuf pada saat itu. Ya, mereka bersepakat untuk membunuh Yusuf. Tetapi salah satu dari mereka yang bernama Ruben mengatakan bahwa jangan kita bunuh dia, ya. Jangan kita sampai bunuh Yusuf, lebih baik kita buang saja ke sumur. Nah, ketika Yusuf dibuang ke sumur, kalau kita baca di dalam buku Alfa dan Omega jilid yang pertama, bahwa ketika Yusuf ada di sumur, dia bermohon-mohon agar kakaknya menyelamatkan dia. Tetapi kakaknya tidak peduli, ya, walaupun mungkin mereka sudah tergugah hatinya pada saat itu. Ya, dan ini terbukti ketika ada kalvila dari Ismail yang lewat, keturunan dari Ismail lewat, mereka hendak ke Mesir, mereka segera mengangkat Yusuf, ya, ini usulan dari Yehuda. Mereka mengangkat Yusuf dari dalam sumur dan kemudian menjual Yusuf kepada kalvila Ismail ini, ya, agar mereka pada saat itu, karena mereka juga masih takut akan Tuhan, mereka takut tangan mereka berlumuran darah karena telah membunuh. Akhirnya mereka buat rencana ini supaya darah dari Yusuf tidak ditanggungkan kepada mereka. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Itu satu kisah yang menarik yang memberikan pelajaran buat kita semua juga, ya, bahwa yang jahat itu kalau dibiarkan bisa jadi akan terus berkembang, ya Pak Pendeta. Ya. Dosa melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Amin. Dosa melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Menjadi peringatan untuk kita semuanya agar kita boleh menjaga diri kita sebisa mungkin. Yang kecil itu jangan diperbesar, ya Pak Pendeta, hal-hal berkaitan dengan dosa. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, di pelajaran kita berikutnya Pak Pendeta mengenai Yusuf tadi ini, ada sebuah kisah di tengah-tengahnya mengenai Yehuda dan Tamar, Pak Pendeta. Bagaimana Yehuda ini memiliki seorang istri dari orang Kanaan dan akhirnya dia juga memberikan istri kepada anak sulungnya dari orang Kanaan juga. Kisah lengkapnya seperti apa kira-kira, Pak Pendeta? Oke, baik ya. Jadi kita sedikit bercerita, ya, bukan ke Yusuf lagi fokusnya. Kita melihat kisah dari Yehuda, sama seperti tadi Pak Pendeta bilang bahwa Yehuda mengambil seorang istri Kanaan. Iya. Ya kan, walaupun sebelumnya kisah yang kita tahu bahwa keturunan dari Ishak ini termasuk Yakub tidak boleh mengambil orang-orang Kanaan. Iya. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa ketika Yakub mengambil istri dari orang Kanaan dalam Kejadian 38, Yehuda ini punya 3 orang anak laki-laki, ya, yang bernama Onan dan Shelah. Nah, kemudian Yehuda mengawinkan kepada seorang juga orang Kanaan yang bernama Tamar. Tetapi kalau kita baca di dalam kisahnya dalam Kejadian 38, ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sehingga dia harus mati pada saat itu. Kemudian oleh karena budaya mereka, ya kan, karena mereka ini udah mengambil Tamar menjadi bagian dari keluarga mereka dan tidak boleh lagi memulangkan Tamar ini kepada keluarga mereka yang sebelumnya, karena itu bisa saja menjadi penghinaan. Akhirnya Yehuda menyuruh Onan untuk mengambil Tamar menjadi istrinya. Nah, tetapi kembali lagi, Onan ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan Onan harus mati. Kemudian berlanjut lagi karena dia punya 3 orang anak terakhir namanya Shelah. Nah, tetapi masalahnya Shelah ini pada saat itu dia masih sangat muda, sehingga Yehuda berjanji bahwa nanti kalau Shelah sudah besar, nanti kamu boleh menikah sama Shelah anak terakhirnya. Itu. Baik, pada saat itu Pak Pendeta kisahnya kita melihat ada yang jahat harus meninggal gitu ya Pak Pendeta ya. Dan berikutnya Tamar ini menjadi seorang janda yang tidak ada yang menjaga Pak Pendeta. Bagaimana kisah selanjutnya tentang Tamar ini Pak Pendeta? Kita tahu bahwa Tamar nanti ujung-ujungnya menjadi yang salah satu dituliskan dalam silsilah daripada Yesus Kristus sendiri di kitab Matius. Bagaimana itu bisa terjadi Pak Pendeta? Oke, baik ya. Jadi kisah selanjutnya setelah ini Tamar menjadi seorang janda, ya kan, karena Yakub berjanji bahwa akan memberikan Shelah, dan ini sudah berselang waktu beberapa lama seolah-olah Yehuda ini telah melupakan janjinya. Oke. Ya kan? Setelah Yehuda seolah-olah melupakan janjinya, akhirnya
Tamar membuat sebuah rencana. Nah, apalagi saat itu ketika Yehuda telah kehilangan istrinya dan dia merasa sedih, dia berusaha untuk menghibur dirinya. Ketika dia masuk dalam sebuah kota, dia bertemu dengan seorang wanita. Tetapi dia belum tahu bahwa wanita pada saat itu adalah Tamar, karena Tamar menyamar pada saat itu. Dan akhirnya singkat cerita, Yehuda tidur dengan Tamar yang merupakan menantunya, ya. Dan terlepas ini kita tahu bahwa ini semua adalah sebuah kesalahan dan ini adalah sebuah tindakan yang jahat di mata Tuhan. Tapi pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan bahwa ini semua adalah bentuk pemenuhan janji yang akan Tuhan penuhi nanti berikutnya, termaksud keselamatan nanti dari Yesus Kristus. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Di bagian akhir di pelajaran sekolah sahabat kita yang mengenai Yehuda dan Tamar, dituliskan bahwa satu pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bahwa Tuhan menyelamatkan Tamar melalui kasih karunia-Nya, mengubah yang tadinya kejahatan Pak Pendeta. Betul. Ya. Dia harus suami daripada Tamar ini karena berbuat jahat harus beristirahat, tapi akhirnya menjadi kebaikan ketika Tamar sendiri itu akhirnya bisa hidup bersama dengan Yehuda. Artinya pelajaran ini walaupun kita agak melihat ini sesuatu hal yang tabu mungkin ya Pak Pendeta ya. Di situ dituliskan juga ada tindakan penyelamatan kepada Tamar begitu ya Pak Pendeta ya. Mungkin Pak Pendeta ada yang mau ditambahkan berkaitan hal itu. Oke, baik ya. Jadi kalau kita baca silsilah Yesus di dalam Matius pasal yang pertama, dari Abraham ke Ishak ke Yakub, ya kan, dari Yakub kepada Yehuda, Yehuda nanti ini bersama dengan Tamar. Tamar pun dituliskan di dalam silsilah Yesus ini ya. Dan akhirnya mereka melahirkan anaknya berikut yang bernama Peres. Dan nanti kita akan lihat selanjutnya sampai kepada Yesus Kristus ya. Sama seperti tadi Pak Pendeta bilang bahwa situasi yang buruk dapat Tuhan rubah menjadi suatu kebaikan. Nah, sebuah pelajaran juga bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Mungkin saat ini kita dalam situasi yang buruk ya, dan kita merasa bahwa seolah-olah ini Tuhan tidak lagi bersama dengan kita. Nah, ini juga nanti mungkin yang akan dirasakan Yusuf dalam pelajaran kita selanjutnya. Tapi ingat bahwa Tuhan selalu menepati janjinya dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Keburukan apapun yang pernah kita alami di masa yang lalu, ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan menerima kita. Dan akan merubah kita yang mungkin kita dulu punya latar belakang yang kurang bagus, akan Tuhan rubah menjadi umat-umat Tuhan yang memancarkan terang di atas dunia ini. Amin. Satu penguatan yang boleh kita ambil dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan kisah berikutnya Pak Pendeta, setelah kisah Yehuda dan Tamar ini, masuk lagi kepada kisahnya Yusuf. Terlebih ketika Yusuf pada saat itu sudah menjadi budak yang sampai di tanah Mesir. Kita tahu ada beberapa kisah di dalamnya berkaitan dengan Yusuf di rumah Potifar. Kemudian nanti Yusuf akan dijebak ataupun ya ada satu hal yang tidak baik baginya dan dia masuk penjara. Pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita dapat Pak Pendeta berkaitan dengan Yusuf adalah seorang budak pada saat itu di Mesir. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Jadi Yusuf yang mana sebelumnya dia adalah anak yang paling dikasihi oleh Yakub. Ya. Dan kalau kita bisa bilang bahwa kehidupannya ini berubah 180 derajat. Dia sebagai anak yang dikasihi oleh orang tuanya, dia menjadi seorang budak yang dijual ke Mesir. Nah, tetapi luar biasanya karena Yusuf ini adalah anak yang takut akan Tuhan. Ya, saya yakin bahwa Yakub telah menjelaskan dengan begitu baik kepada Yusuf sehingga dia menjadi anak yang takut akan Tuhan, sehingga Yusuf menjadi orang yang sukses di Mesir walaupun dia menjadi seorang budak. Nah, apa kesuksesan Yusuf? Pak Pendeta boleh bacakan mungkin dalam Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Oke ya, jadi kita bisa dilihat ini alasan Yusuf berhasil apa? Disertai oleh Tuhan. Karena dia disertai oleh Tuhan. Bukan hanya dia yang berhasil tetapi orang yang mempekerjakan dia juga, yaitu Potifar, ya kan, sehingga Potifar merasa bahwa ketika Yusuf disertai Tuhan dia berhasil dan usahanya berhasil, akhirnya Potifar menyerahkan semua yang ada di rumahnya kepada Yusuf dan hanya satu yang tidak diserahkan Potifar yaitu istrinya.
Nah, tetapi cerita selanjutnya ketika kita perhatikan ya, bahwa istri Potifar ini dia ingin tidur dengan Yusuf. Tetapi karena Yusuf ini adalah anak yang takut akan Tuhan dan dia tahu juga bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Potifar itu adalah kepercayaan yang harus dia pertahankan, dan juga dia adalah salah satu umat Tuhan yang harus dia jaga. Malah kalau kita baca dalam Kejadian 39 ayat 9, dia mengatakan bahwa kejahatan besar ini dan ini akan bisa saja dia telah berbuat dosa yang begitu besar kepada Allah. Sehingga ketika istri Potifar ingin mengajak Yusuf untuk tidur bersamanya, Yusuf menolak itu semua. Nah, tapi setelah kisah ini dia tahu bahwa istri Potifar menjebak Yusuf. Dan akhirnya karena istri Potifar berhasil menjebak Yusuf, Yusuf pun harus masuk ke dalam penjara. Baik, itu menarik Pak Pendeta. Ini berarti cocok dengan ayat yang tadi saya bacakan, bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Dan pada saat yang sama juga waktu ada pencobaan, yang diingat Yusuf adalah Tuhan. Berarti memang betul-betul dalam kehidupannya Yusuf bahwa dia memikirkan Tuhan, Tuhan juga menyertai Yusuf. Dan kisahnya berlanjut Pak Pendeta, seperti yang Pak Pendeta sampaikan tadi, Yusuf menjadi berkat hampir kepada setiap orang yang dia berinteraksi dengan Yusuf ya. Tadi dengan Potifar jadi berkat. Jadi di penjara juga ya Pak Pendeta ya. Di penjara jadi berkat juga. Berkat-berkat apa saja yang dilakukan oleh Yusuf atau yang Tuhan berikan pada Yusuf di penjara. Oke, baik ya. Jadi Yusuf sebelumnya dia adalah seorang budak yang dipercayai, kehidupannya seperti sudah mulai naik ya. Tetapi ketika dia dituduh, akhirnya dia harus masuk ke dalam penjara. Turun lagi ya. Turun lagi ya kan. Jadi kehidupannya dulu anak disayang, kemudian dia dijual, turun. Dari budak dia agak naik, turun lagi drastis ke bawah. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umatnya, termaksud Yusuf dalam cerita kita ini ya. Ketika Yusuf menunjukkan dampak yang baik, hubungan yang baik kepada orang yang dipenjara, termasuk penjaga penjara, dia menunjukkan bahwa dia adalah umat-umat Tuhan. Akhirnya kepala penjara mempercayakan penjagaan penjara ini kepada Yusuf, yang mana artinya Yusuf menjadi tangan kanan penjara pada saat itu ya. Sebuah pelajaran, jadi saya langsung ya, sebuah pelajaran bagi kita di sini bahwa ketika kita ada terus bersama-sama dengan Tuhan, tidak peduli situasi buruk yang apapun yang kita hadapi, dimanapun kita berada, ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang akan selalu menolong kita dan akan selalu kembali mengangkat kita dimanapun kita terjatuh. Amin, terima kasih Pak Pendeta. Di dalam penjara itu Yusuf juga masih bertemu dengan dua orang yang memiliki berkaitan dengan mimpi. Bagaimana seperti judulnya tadi, Yusuf sang pemimpi gitu ya, orang yang bisa berkaitan dengan mimpi. Bagaimana kisah selanjutnya Pak Pendeta, yang nanti ini akan menjadi seperti batu loncatan lagi nih Pak Pendeta. Yusuf mau naik lagi dalam kisahnya. Silakan. Oke, baik ya. Jadi ketika Yusuf ada di penjara, dan dia ini seperti sebagai tangan kanan dari penjaga penjara, dan salah satu orang yang ada di penjara saat itu, bukan salah satu tapi ada dua orang yang seperti Pak Pendeta bilang, ada juru minum dan juru roti Firaun waktu lalu. Tapi mungkin mereka telah melakukan kesalahan, akhirnya mereka harus masuk penjara. Nah, ketika mereka ada di penjara, kedua juru ini mengalami mimpi yang berbeda masing-masing, dan Yusuf berhasil menjelaskan mimpi itu, arti mimpi mereka. Ya kan, yang mana juru minum kembali ke posisi yang semula, sedangkan juru roti harus mengalami kematian. Nah, ketika saat yang sama pula Firaun ini mengalami sebuah mimpi juga. Ya, dan kebetulan ada juru minum pada saat itu yang mendengar, dan dia mengatakan kepada Raja Firaun bahwa ada seorang di penjara yang dia punya hikmat yang luar biasa yang dapat mengartikan mimpi dari Raja Firaun ini ya. Yang mana mimpi dari Raja Firaun, dia melihat ada 7 ekor lembu yang kurus. Dia memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Ya, mimpi yang lain dia lihat ada 7 gandum yang tidak berisi. Memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Nah, ketika Raja Firaun bertanya kepada Yusuf, apa arti mimpi ini? Yusuf mengatakan ya, dalam Kejadian 41 ayat 25 dan juga ayat 28, dia mengatakan bahwa Allah yang memberitahukan semuanya ini kepada Yusuf. Jadi bukan Yusuf yang ingin dia tonjolkan dirinya pada saat itu, bukan dirinya. Tetapi dia tahu bahwa hikmat yang ada padanya
Dan ketika dia dapat mengetahui arti mimpi itu semua berasal Dari Tuhan. daripada Tuhan, ya. Sehingga kalau kita lihat dalam Kejadian 41 ayat 39 dan 40, pada saat itu Raja Firaun merasakan bahwa ini benar-benar daripada Tuhan, dan Raja Firaun juga memuliakan Tuhan. Baik, itu menjadi satu bukti lagi Pak Pendeta ya, Ya. bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Betul. Dan Yusuf juga senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau tadi yang dikatakan ketika Yusuf digoda di rumah Potifar, dia bilang aku nanti bisa berdosa yang besar kepada Tuhan. Tapi di dalam kisah berikutnya Yusuf juga berkata bahwa mimpi ini yang bisa mengartikan adalah bukan saya, Iya. tapi Tuhan itu sendiri. Baik, sebuah pelajaran yang boleh menguatkan kita Pak Pendeta, bagaimana kisah Yusuf di sabat hari ini dan sepanjang pekan ini berhenti dulu sampai saat ini, dan nanti akan berlanjut lagi di pelajaran di pekan berikutnya. Namun untuk pelajaran-pelajaran kita selama sepekan ini Pak Pendeta, berkaitan dengan Yusuf sang ahli mimpi, kemudian ada juga kehidupan keluarga tadi di dalam keluarganya Yakub. Secara kesimpulan di akhirnya Pak Pendeta, hal-hal apa saja yang kita boleh dapatkan dari pekabaran pelajaran kita selama sepekan ini? Oke, baik ya. Jadi fokus pelajaran kita adalah situasi yang buruk, keadaan yang buruk, ataupun tindakan kejahatan dapat Tuhan rubah menjadi situasi yang baik dan situasi yang benar. Ini juga yang terjadi di dalam keluarga Yakub dan Yusuf, ya, terlebih khusus Yusuf, di mana dia adalah seorang anak yang dikasihi. Kehidupannya turun, dia menjadi seorang budak, dan bahkan dia sampai harus dipenjara. Tetapi di akhir dari pembahasan kita, ketika dia berhasil mengartikan mimpi Firaun, Firaun mempercayakan dia sebagai orang kedua di tanah Mesir. Ya, kalau kita lihat Mesir pada saat itu adalah peradaban yang termaju, ya, yang termegah, dan Yusuf menjadi orang kedua di sana. Dan mengapa Yusuf bisa demikian? Seperti tadi yang dibaca bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Ya, situasi buruk yang dialami oleh Yakub, oleh Yusuf, bahkan Yehuda dan juga Tamar, itu Tuhan rubah menjadi sebuah situasi yang baik. Dan janji yang Tuhan telah berikan kepada Abraham, ya, nenek moyang mereka, itu juga terpenuhi semuanya ketika Yusuf ada Yehuda, dan bahkan kepada ayah mereka yaitu Yakub, terlepas dari semua situasi-situasi dan tindakan-tindakan kejahatan yang mereka lakukan. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk kesimpulan yang telah disampaikan. Itu juga mengingatkan dan menjadi motivasi untuk kita semua bahwa kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti Yusuf disertai Tuhan, kita berharap juga umat-umat yang terkasih dimanapun kita semua berada, kita boleh mengambil bagian yang sama, menjadi orang-orang yang disertai Tuhan, dan kita mengingat Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan, mengakui Tuhan dan mengagungkan Tuhan dalam hal-hal yang kita lakukan hari demi hari. Biarlah kiranya pelajaran sekolah sahabat kita selama sepekan ini boleh menguatkan kita semua, dan kita percaya umat-umat Tuhan yang terkasih juga telah mendapatkan banyak pelajaran dalam pembacaan sekolah sahabat kita selama sepekan secara pribadi, dan kami terus mendorong untuk pekan-pekan berikutnya supaya kita tetap semangat dan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga dari pelajaran sekolah sahabat kita pekan-pekan mendatang. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita, dan kita akan menutup diskusi sekolah sahabat kita pada sahabat hari ini. Kami mempersilakan Pak Pendeta untuk menutup dalam doa. Oke, baik. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang berada dalam takhta kemuliaan surga, kami bersyukur ya Tuhan karena di sahabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini, kami kembali lagi memperoleh berkat Tuhan yang luar biasa, di mana kami telah mempelajari firman Tuhan melalui diskusi sekolah sahabat. Kami berdoa dan memohon, biarlah setiap pelajaran yang telah kami pelajari dan bahkan juga aplikasi-aplikasi yang dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami, itu dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga kami akan terus berada dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Acara ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami orang berdosa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk kesempatan pelayanan pada hari Sabat ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan seluruh umat-umat Tuhan yang terkasih, selamat beribadah, selamat hari Sabat, Tuhan memberkati.